Marcus Rashford bakal dipulangkan ke Manchester United. Barcelona sudah ambil keputusan akhir. Marcus Rashford dipinjamkan Manchester United ke Barcelona. Ini lantaran pemain ini sudah tidak diinginkan Ruben Amorim di MU. Kemudian dipinjamkan ke Blaugrana, yang memiliki opsi pembelian permanen senilai 30,3 juta pounds. Pemain muda ini telah tampil 3 kali di La Liga untuk klub barunya, 2 di antaranya sebagai pemain pengganti. Satu-satunya penampilan starternya adalah melawan Levante, namun digantikan di babak pertama oleh Dani Olmo saat Barcelona tertinggal 0-2, sebelum pasukan Hansi Flick menang 3-2 dalam laga comeback dramatis. Karena pemain internasional Inggris itu belum menunjukkan performa terbaiknya, sebuah laporan di El Nacional mengklaim bahwa petinggi Barca menggambarkan Rashford sebagai pemalu, kurang teliti, dan tersesat di lapangan. Karenanya, mereka sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri masa pinjamannya sebelum waktunya. Bahkan diklaim bahwa Presiden klub Joan Laporta dan Direktur Olahraga Deco tidak pernah sepenuhnya berkomitmen untuk merekrut Rashford, setelah sebelumnya mengincar Luis Diaz dan Nico Williams sebagai target pemain sayap kiri mereka. Di sisi lain Barcelona masih harus membayar sekitar 4 juta pounds jika mereka memulangkan Rashford di pertengahan musim. Namun, jurnalis Guillem Balague telah menanggapi laporan tersebut, dan memberikan informasi lain. Menurut Balague, Barca tidak berniat untuk mengakhiri masa pinjaman dan masih optimistis bahwa Rashford bisa menjadi sangat penting bagi mereka musim ini. Salah total Barcelona berencana untuk mengakhiri peminjaman Marcus Rashford lebih awal, kata Balague. Barca memberitahu perwakilannya bahwa mereka sangat yakin dengan potensi Rashford, dan dia akan pulih sebagai pemain top. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, selain fakta bahwa saya setuju dengan Gary Lineker dan perlakuan beberapa media terhadapnya. Kepindahan Andre Onana dari MU ke Trabzonspor tuntas, hanya tunggu rilis klub. Manchester United akhirnya melepas Andre Onana ke klub Turki. Trabzonspor, proses transfer kiper asal Kamerun kini tuntas setelah seluruh dokumen resmi ditandatangani oleh kedua tim. Kepastian ini diungkap pakar transfer Fabrizio Romano lewat unggahan di akun media sosial pribadinya pada Senin, 8/9/2025, malam WIB. Romano menyebut kesepakatan antara MU dan Trabzonspor sudah disegel dan selesai. Dengan begitu, teka-teki masa depan Onana di Old Trafford kini terjawab. Didatangkan dari Inter Milan pada musim panas 2023 dengan banderol sekitar 47 juta pound, Onana diharapkan menjadi suksesor David De Gea. Namun, sering muncul menuai kritik. Blunder di Liga Champions hingga performa angin-anginan di Premier League membuat posisinya sering dipertanyakan. Trabzonspor memanfaatkan situasi tersebut dengan mengamankan jasa Onana melalui kontrak pinjaman. Klub asal Turki itu juga menawarkan paket finansial berbasis kinerja menarik, bahkan kabarnya bisa lebih besar dari gaji yang diterimanya di MU musim ini. Bagi Setan Merah, keputusan memberi Onana adalah bagian dari rekonstruksi sektor kiper. MU sudah mendatangkan Senne Lammens sebagai proyek jangka panjang, serta masih membuka masa depan Altay Bayindir dan Tom Heaton. Selain mengurangi beban gaji, langkah ini juga memberi Onana kesempatan bermain reguler di level kompetitif tanpa tekanan berat Old Trafford. Romano menutup kabar ini dengan pernyataan singkat, "Semua sudah selesai. Onana kini akan berkostum Trabzonspor untuk sementara." MU bisa untung dari klausul khusus Rasmus Højlund di Napoli. Masa depan Rasmus Højlund di Manchester United kini berada di persimpangan jalan. Kehadiran Benjamin Sesko membuat posisinya sebagai penyerang utama menjadi terancam. Situasi itu memunculkan kabar kepindahan Højlund sejak awal musim. Beberapa klub sempat dikaitkan, termasuk AC Milan, namun mereka tak berani menyertakan opsi pembelian permanen. Pada akhirnya, Napoli muncul sebagai pilihan terbaik bagi penyerang asal Denmark tersebut. Klub juara Serie A itu siap memberi jaminan proyek jangka panjang. Kesepakatan tercapai di hari terakhir bursa transfer. Napoli membayar biaya pinjaman sebesar 5,2 juta pounds dengan opsi pembelian permanen senilai 38 juta pounds. Menurut laporan Calcio Mercato, ada klausul penting yang disisipkan dalam kontrak peminjaman Højlund. Klausul itu menyebut, Napoli wajib mempermanenkan sang striker bila lolos ke Liga Champions musim depan. Sebagai juara bertahan Serie A,
Peluang Napoli untuk kembali ke kompetisi elit Eropa sangat besar. Kondisi ini membuat masa depan Højlund tampak semakin jelas. Selain itu, ada 2 klausul tambahan terkait jumlah penampilan dan gol yang dicetaknya. Detail syarat tersebut memang belum dijelaskan secara rinci ke publik. Jika klausul tersebut aktif, Højlund akan menandatangani kontrak 5 tahun bersama Napoli. Dalam kesepakatan itu juga tercantum klausul rilis senilai 73,78 juta pounds. Bagi Manchester United, skenario ini bisa menjadi kabar baik. Mereka sudah menganggap Højlund tidak masuk dalam rencana jangka panjang. Dana dari penjualan pemain berusia 21 tahun itu bisa membantu Setan Merah memperkuat sektor lain, terutama setelah pengeluaran besar yang dilakukan di bursa transfer musim panas lalu. Højlund sendiri mengaku siap membuka lembaran baru di Italia. Ia ingin menunjukkan kualitasnya bersama klub yang disebutnya sebagai tim terbaik di negeri tersebut. Saya datang dengan banyak pengalaman internasional. Saya pernah bermain di Premier League, Liga Champions, Liga Eropa, dan di beberapa negara, katanya. Saya datang dengan banyak hal untuk dibuktikan. Saya ingin menunjukkan diri di tim terbaik di Italia. Dan Napoli akan menjadi sangat bagus. Saya selalu bekerja keras. Saya suka mengatakan bahwa saya ingin mati di lapangan, memberikan segalanya untuk tim, mencetak gol, menciptakan peluang, dan berjuang untuk semuanya. Pemain Manchester United ini dicap tak berguna, jangan dimainkan lagi. Awal musim Manchester United berjalan tidak mudah, terutama di sektor penjaga gawang. Altay Bayindir yang sempat dipercaya tampil malah menunjukkan performa jauh dari ekspektasi. Kesalahan-kesalahan kecil darinya kerap memberi peluang lawan. Situasi itu membuat kepercayaan penggemar terhadap Bayindir semakin menurun. Kegagalan mengantisipasi bola mati menjadi kelemahan yang paling terlihat dari kiper asal Turki tersebut, seperti yang terlihat di laga lawan Arsenal. Manchester United sebenarnya berharap Bayindir bisa memberi persaingan sehat dengan Andre Onana. Namun, penampilannya yang kurang meyakinkan membuat dirinya justru jadi bahan yang terkandung di dalamnya. Kritik pun mulai bermunculan, salah satunya dari ex-gelandang Chelsea, Craig Burley. Ia menilai MU harus mengambil langkah tegas agar masalah ini tidak menghambat kinerja tim di musim ini. Craig Burley menilai Ruben Amorim tidak bisa lagi memberi kesempatan kepada Altay Bayindir. Menurutnya, performa sang kiper tidak cukup untuk bersaing di Premier League bersama Manchester United. Burley menegaskan bahwa meskipun Bayindir bisa melakukan penyelamatan, kelemahannya dalam menghadapi situasi bola mati membuatnya tidak bisa diandalkan. Baginya, ini adalah kekurangan besar untuk seorang penjaga gawang di level tertinggi. Ia bahkan menyebut Bayindir sebagai kiper yang tak layak dimainkan lagi musim ini. Baginya, mempertahankan kiper tersebut di starting hanya akan membuat MU semakin sulit. Altay Bayindir, mereka tidak bisa memainkannya. Ia mungkin cukup bagus dalam menghentikan tembakan, yang merupakan ia dibayar sebagai penjaga gawang, tetapi ia sama sekali tidak berguna dalam menangani bola mati, kata Burley, dikutip dari ESPN. Selain Bayindir, Andre Onana juga mendapat sorotan dari Burley. Mantan kiper Inter Milan itu dianggap gagal memenuhi ekspektasi setelah ditebus dengan biaya besar. Burley menilai Onana tidak mampu menunjukkan kepemimpinan di lini belakang. Ia juga gagal membawa aura positif yang sebelumnya sempat ditampilkan saat gemilang di Serie A. Chelsea itu menegaskan performa Onana justru menurun setelah hijrah ke Old Trafford. Ia bahkan mengingatkan bahwa kesalahan kecil dari kiper bisa berdampak besar pada kestabilan tim.